Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya akhwat 35 tahun. Dulu hidup saya modern, kebarat-baratan, bahkan sampai ke awal-awal pernikahan. Penuh dosa, tidak mengerti yang hak dan batil. Alhamdulillah, saya sudah hijrah 6 atau 7 tahun yang lalu. Saya benar-benar meninggalkan pergaulan lama, berhenti kerja kantoran, 24 jam di rumah urus suami dan anak-anak, sangat perhatikan ibadah wajib dan menghidupkan sunnah di rumah. Semakin mengenal Islam, saya semakin takut akan hari akhir. Tapi hal ini membuat saya mengalami cemas yang berlebihan, karena takut disiksa atas dosa-dosa yang lampau. Saya menderita paranoid, takut mati, jantung saya berdebar kencang seperti nyawa mau dicabut. Pertanyaannya, apakah saya sedang kena azab dunia? Amalan apakah untuk menghindari siksa kubur dan neraka? Ahibati fillah, manusia beribadah itu harus dengan 3 perkara. Yang pertama dengan cinta. Kenapa sih anti kok sholat? Ya gimana Ustaz? Allah nyuruh sholat. Allah tuh kasih semuanya sama anak. Jadi ada rasa cinta. Allah tuh maha baik Ustaz. Ini yang mendorong kita untuk beribadah. Yang kedua, harus ada rasa takut. Karena Allah mengancam manusia ini punya sisi nakal. Ingin berbuat buruk, mengikuti syahwatnya, maka ada ancaman. Maka perlu rasa takut tersebut. Tapi rasa takut ini tidak boleh mengantarkan kepada keputusasaan. Oleh karena itu, yang ketiga adalah berharap kepada Allah SWT. Kalau 3 hal ini ada pada kita, aman ibadah kita. Tapi kalau kita lebih berharap, akhirnya menggampangkan dosa. Oh, Allah kan maha pengampun, tenanglah. Tuh orang yang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Ana baru 2 yang dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nah, orang kalau yang beribadah kepada Allah dengan harapan saja, maka dia akan terus berbuat dosa. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, dia akan putus asa. Sehingga hidupnya nggak nyaman. Maka bagaimana caranya? Gabungkan 3 hal tersebut. Beribadah karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla, syukran. Beribadah karena takut, ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Ingat Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Maka ini yang membuat seseorang tidak putus asa dalam kehidupan ini. Karena ada cerita seorang yang akhirnya kumpulkan anak-anaknya sebelum mati. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, anak-anakku, nanti kalau bapak mati, tolong jasad bapak ini dibakar. Kemudian setelah dibakar, ini Rasul SAW yang cerita. Setelah dibakar jasad bapak, kemudian debunya tebarkan di lautan. Abah takut disiksa sama Allah SWT. Kalau Allah kumpulkan abah, nanti abang akan disiksa dengan siksaan yang mungkin tidak disiksa orang lain. Subhanallah. Ketika mati, wasiatnya dilaksanakan sama anaknya, ditebar ke lautan, lalu Allah mengatakan kumpul lagi jadi orangnya. Orang ini langsung, kenapa engkau melakukan itu? Orang ini mengatakan, makhafatak ya Rabbi, karena takut kepadamu ya Allah. Aku takut disiksa sama Allah. Ini diampuni sama Allah SWT. Maka rasa takut ini tidak boleh sampai kepada putus asa. Tadi sampai jantungan ya, sampai takut mati. Mati itu pasti tiba. Dan kita tidak pernah tahu kapan tiba. Bagaimana anti berpikir mati husnul khotimah. Dosa-dosa masa lalu, perlu menghantui kita. Supaya kita terus bertobat kepada Allah. Tapi husnudzon sama Allah. Jangan sampai anti suudzon. Oh kayaknya Allah nggak ngampuni anak. Kok bisa engkau mengatakan itu? Maka Allah itu maha pengampun. Tapi jangan meremehkan dosa. Maka kalau bicara kematian, anti persiapkan. Bagaimana? Pertama yang wajib laksanakan.
Yang kedua, jangan menyimpan dendam sama orang lain. Sakit hati sama orang lain, iri dengki, hilangkan semuanya itu. Kemudian banyak-banyak istighfar dan minta husnul khatimah. Karena berkaitan dengan takut mati ini, ada ibu yang takut mati akhirnya nggak ngurusin suaminya. Dia ngelihat suaminya kayak bangkai yang berjalan, melihat anak-anaknya semua ini bangkai yang berjalan. Akhirnya dia tidak melayani mereka dan tidak mendidik mereka dengan baik. Maka rasa takut ini mengantarkan kepada ketaatan. Rasa harap itu membuat kita lebih tenang sama Allah SWT, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jemaah, barakallahu fikum.